Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 2012 01960 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5, mata kuliah Usul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana, MPDI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai resensi jurnal tentang kaidah-kaidah usul yang berhubungan dengan dalil yang diperselisihkan atau qaul as-sahabi. Ijtihad merupakan al-islamu sholli fi kulli zaman wal makan, yang artinya Islam itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang tidak fondamen dalam ajaran Islam. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, semua masalah yang timbul ataupun muncul di kalangan para masyarakat langsung diselesaikan oleh para sahabat dengan bertanya kepada Rasulullah dan langsung dijawab dan diselesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka para sahabat bersungguh-sungguh untuk memecahkan persoalan tersebut, sehingga semua masyarakat dapat beramal soleh sesuai dengan perkataan para sahabat. Ahli usul fikih menyebutnya dengan qaul as-sahabi, yaitu perkataan maupun perbuatan sahabat. Sebagiannya lagi menyebutnya dengan fatwa-fatwa sahabi. Jadi dapat disimpulkan bahwa qaul as-sahabi itu merupakan hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat, baik itu berupa fatwa mengenai ketetapan, perbuatan, perkataan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada naks yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun hadis yang membahas mengenai hukum permasalahan tersebut. Salah satu contoh mengenai qaul as-sahabi ini yaitu tidak sahnya seorang muslim yang balik berimam kepada anak kecil pada sholat fardu. Menurut Ibnu Qudamah, tidak sahnya seorang muslim yang balik berimam kepada anak kecil pada sholat fardu ini disandarkan dengan pendapat Imam Ahmad yang perkataannya sesuai dengan pendapat sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa tidak sahnya seseorang yang balik berimam kepada anak kecil pada sholat fardu. Seseorang yang menjadi imam itu harus dalam keadaan yang sempurna. Anak kecil yang belum balik itu bukanlah seorang ahkamal. Itu sama seperti laki-laki berimam kepada perempuan pada sholat fardu. Sedangkan pendapat yang lain dari Imam Hasan, Syafi'i, Ishaq dan Ibnu Munzir, mereka berpendapat bahwa anak mumayyiz boleh menjadi imam pada sholat fardu maupun sholat sunnah, apalagi jika anak tersebut banyak hafalan Al-Qur'annya dan bagus gerakan sholatnya dibandingkan dengan jamaah yang sudah balik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa qaul ashabi ini bahwa tidak semua qaul as-sahabi itu diperselisihkan keabsahannya mengenai tidak semua qaul as-sahabi itu diperselisihkan mengenai keabsahannya tentang kehujahan oleh para ulama, tetapi yang diperselisihkan yaitu perkataan sahabat mengenai suatu permasalahan yang tidak disampaikannya kepada sahabat yang lain dan tidak ada naks yang menjelaskan mengenai persoalan tersebut.
Nah, mengenai kekurangan dan kelebihan jurnal ini yaitu pembahasannya rinci, dapat dipahami, dan juga di setiap pembahasan terdapat contoh maupun dalil yang membahas tentang contoh-contoh dari qaul as-sahabi. Sedangkan kekurangan jurnalnya yaitu pada halaman 57 mengenai suatu hadis yang itu sulit untuk dipahami ataupun sulit untuk dibaca. Menurut saya itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya bahas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fikih 1. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan jurnal yang saya resensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.